Kura-kura dalam perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amat. Selamat datang di Ngander, ngasih nongkrong dengan Rio. Hari ini kawan-kawan kita kedatangan tamu yang beliau ni bisa dibilang amazing. Mantap. Super. Pokoknya semua yang baik-baik tu di beliau lah. Siapa lagi kalau bukan Bang Lutfi Al-Mutoha. Oke, makasih. Super Mana bang? apa lo nih? Superhero ke? Super lem? Super lem susah nanti dia orang lem pula kita. Oh, iya. Mana khabar bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ayah. Puasa pun lancar? Alhamdulillah. Kalau belum pun tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Mana tak tahu kan? Orang mana tahu kita baik kan? Betul. Okey. Bang Lutfi ni kesibukan apa sih Sam? Sibuk apa lo nih? Sibuk apa ke? Kerja ke? Hari-hari Hari-hari ya. Sibuk apa ke ya? Jadi sementara saya ini menjadi anggota DPRD periode 2019-2024. Okey. Itu hari-hari. Tapi ya, kesibukan lain kita, alhamdulillah, saya juga punya usaha. Dulu saya juga tergabung di HIPMI. Oh iya. Jadi saya punya usaha, tidak besar-besar sih, tidak kecil-kecil. Usaha saya cuman bangun-bangun gitulah. Ada yang bangun rumah, ada bangun kos, gitu-gitulah. Usaha kecil-kecil ya, tak besar-besar. Betul. Nama gak usaha nak ke? Itu yang usaha. Belum dicoba belum tahu kan? Betul. Berarti abang ni dah nak selesai lah berarti jabatannya. Periode DPRD ni. Udah mau selesai. InsyaAllah selesai itu September. September selesai ya. Berarti di periode ini abang nyalek lagi? Kemarin nyalek, tapi ya mungkin ya kemungkinan itu kalah itu. Bukan mungkin, udah pasti kalah dah. Ya, kalahnya, Udah pasti kalah ya? Nyerah apa? Kalah tuh mungkin saya ini terlalu kuat, tak ada lawan. Oke. Mungkin. Oke. Tapi Bisa ya? Setiap kekalahan tuh pasti punya hikmah. Betul. Setiap yang kita pikiran itu, saya itu kalah bukan untuk menyerah, tapi kalah untuk menang. Kalah untuk menang ya? Bukan kalah untuk menyerah, tapi kalah untuk menang. Betul. Jadi kita pikiran filosofi itu macam mana tuh? Coba pikiran lo. Kalah untuk menang. Tapi yang bagus sih. Ya kan? Kalau kita kalah nyerah, pandang orang tak ada agak macam mana. Betul. Kalau kalah untuk menang ni kan, anggaplah pelari. Ada orang lari ni. Dia kawannya yang nak, dia padahal nak menang ni. Betul. Dia nak menang. Rupa belakang ni entah sakit ke entah apa, dipapah. Ujung-ujungnya tak jadi menang. Model macam gitulah kan. Kali lah. ya. Tak benar tak ada filosofi. Betul. Berarti kami pernah dengar ni bang, abang ni dibilang caleg termuda 2019-2024 tu masuk anggota DPRD termuda lah. Betul ke tak? Betul. Itu macam mana perasaan abang tu? Jadi perasaan saya sebenarnya, saya ini turun ke legislatif, terjun ke politik itu sekitar, saya ini ikut berpolitik dari SMA. Dari SMA? Jadi sebelumnya saya itu berpolitik itu ikut partai ya. Oh langsung ya dari SMA tu ya? itu saya udah ikut partai. Itu lalu lulus SMA karena abang saya itu ada pengurus partai di Partai Amanat Nasional. PAN ya? PAN. Jadi saya itu udah ngikut dah dari situ tuh. Berpartai, berproses semuanya partai. Bukan ucuk-ucuk langsung nyalek. Iya betul. Jadi saya itu berproses dari bangun, dari tidur, semua ikut dah semua. Dari pernah jadi tim sukses, pernah jadi tim sukses Pilwako, tim sukses Pilgub, itu udah semua dah. Oke. Berarti memang udah lama lah ya? Lama dah. Pantas lah. Kalaupun kata orang masih muda ni apa gak nyalek? Salah. Kita dah dari SMA, tak ke? Betul. Ya kan? Dah lama kita ni. Jangan asal tuduh-tuduh kan. Betul. Yalah. Cuman berarti merasa jadi termuda tu senang lah gitu bang. Jadi gini, kita sebenarnya saya bukan senang, tak ada agak sedih. Jadi saya itu masih jadi dewan bukan termuda ya, sebenarnya ada yang lebih muda gitu. Oh, ada yang lebih muda? Ada. Itu tadi termasuk golongan yang muda lah saya di situ di DPRD Kota Pontianak. Jadi situlah kita
saya itu melihat, oh anak muda ini bisa Iya, besar. bisa di posisi yang kerjaannya orang-orang tua seperti itu. Jadi ya bukan saya tuh malah memikir memotivasi kawan-kawan supaya jadi anggota dewan tuh bukan apa yang dibayangkan orang, bukan hanya untuk orang tua, anak muda pun bisa seperti Iya, betul. itu. Nah, selalu saya ngomongkan kawan-kawan seperti itu. Cuman kan kadang orang-orang tua ni kan kadang di DPRD ni terasa sih bang kau ni anak muda tak selalu gini bahannya. Tekanan dari orang anggota DPRD yang dah tua tu ke? Jadi gini, di DPRD itu tidak ada senior junior, tidak ada tua, tak ada muda. Ya, karena yang milih kita ni adalah masyarakat, bukan yang milih kita ni tua muda. Jadi kita itu punya hak imunisasi, punya hak semuanya untuk berbicara. Jadi kembali lagi tidak ada tua, tak ada muda. Tapi disitulah kita bisa belajar sama yang tua karena yang tua berpengalaman. Betul. Jadi kita nih contohnya di DPRD kan ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi. Nah, di situ tuh kita belajar sama yang tua. Yeah. Kalau kita cuma belajar di buku, teori dengan pengalaman orang tuh beda. Betul. Jadi kita belajar sama yang tua, tambahlah kita jadi padi loh. Tunduk loh, sudah belajar sama yang tua. Oh, yang tua ngajarin kita kadang-kadang pun ada gak orang tua yang masih ilmu. Betul. Nah, tapi hendak-hendak kita pengen lihat gerak-geriknya seperti itu. Oh, fungsi pengawasan DPRD seperti ini, fungsi pengawasan legislasi seperti ini, fungsi anggaran seperti ini. Hendak-hendak kita dah tahu. Betul. Berarti bukan abang ke situ pun masuk ke anggota DPRD pun bukan cuman kerja Pak, cuman bisa sambil belajar segala macam kan. Jadi persiapan juga buat tua pun kita tak ada miskin-miskin pengalaman bahan kan. Okey. Kita kan bahas tua muda. Berapa sih sebenarnya umur abang ni belum tahu. Saya ni sebenarnya umur saya ni lahir 92, sekarang tahun 31. Tapi saya jadi anggota dewan itu umur 26 ke 27 gitu. muda tak ya? Masih segitu. Ya, cocok lah dengan setelan macam anak SMA dah. Jadi saya ni mau nunjukkan kalau saya ni awet muda. awet muda. Betul. Tapi memang cocok sih memang awet muda. Nampak Saya pun. kan lagi tren-tren Gen Z. Betul. Gen Z. Sekarang kemarin tuh periode kemarin milenial, sekarang Gen Z. Betul. Jadi kita nunjukkan kalau saya ni masih Gen Z. Menyesuaikan lah. Menyesuaikan ya. Betul. Kalau tak salah kami kan abang ni menjabat di PAN tu ya. POK. POK tu apa? POK itu di Kota Pontianak itu jabatannya sebagai ketua harian. Jadi yang ngurus organisasi PAN seperti itu POK. Jadi saya itu di situ jadi ketua harian, ketika ketua DPD-nya berhalangan, saya lah yang mimpin rapat seperti itu. Okey. Berarti itu kan POK itu kalau tak salah pembina organisasi pengkaderan ya. Pengkaderan. Nah itu kalau kader bicara ngader lah nih bang ya. Susah sih budak-budak Pontianak ni bahkan kan budak-budak Pontianak ni kadang masih apatis atau masih agak kurang tertarik lah gitu ke politik. Nah, biar mereka ni tertarik entah masuk partai ke entah sendaknya mereka tak ada apatis lah ibaratnya gitu. Apalagi bahkan bisa lebih baik kalau mereka ni bisa bergabung ke partai. Biar ndak anu benar dengan politik. Nah, itu ada sih trik-trik yang abang lakukan Jadi buat menggait anak muda. Jadi gini, kebanyakan orang banyak ngomong anak muda itu apatis dalam berpolitik. Betul. Tapi secara tidak langsung berpengalaman saya pemilu kemarin, saya itu banyak nongkrong sama anak-anak muda. Anak muda sekarang malah bukan apatis, dia sekarang lebih aktif. Lebih aktif ya? Berpolitik. Karena gembar-gembornya Gen Z, langsung gembar-gembornya di medsos, di media sosial itu anak muda itu lebih semangat dalam politik. Jadi ya cuman kendalanya untuk mengkaderisasi anak muda ini adalah pendekatan secara persuasif, lebih dekat, lebih enak. Karena kalau kita pendekatannya tidak terlalu aktif, proaktif ke anak muda ya, kita dipandang selamat sama dia ya. Karena anak muda ini kan pendekatan secara kalau bahasa Melayu nih berkawan betul, loh. betul.
Betul. Berkawan lo, nyaman lo, makan selior lo, seperti itu lo. Kalau dengan anak muda seperti itu. Iya, betul. Saya malah pengen ke depan kalau anak muda semuanya harus aktif berpolitik. Karena ngapa? Politik itu penting. Iya. Sangat penting untuk anak muda. Politik itu tidak hanya di dalam partai politik. Politik itu ada di dalam pasar. Itu politik itu ngelobi. Iya. Nah, kayak kita mahasiswa ngelobi dosen, itu politik sepertinya. Tawar-menawar pun politik enggak ke? Oke, kadang-kadang anak muda ini banyak yang bilang politik itu kotor gini-gini. Selalu saya bilang, yang kotor itu bukan politik, saya bilang. Yang kotor itu ya oknum orang yang menggunakan politik itu. Betul. Politik ini semua wadah. Jadi wadah untuk orang gimana bawanya, tergantung oknumnya. Misalnya si A bawa ke oknum politik ini seperti itu, seperti ini. Itu kembali ke oknum dan individu orang masing-masing. Jadi saya sudah jelaskan anak muda. Jadi mereka ngerti, oh seperti ini. Nah, kalau kita cuma melihat dari luar, kita tidak tahu apa itu dalamnya. Nah, makanya bergabunglah di politik supaya tahu apa itu dunia politik sebenarnya. Betul. Tapi memang harus berkawan lah ya awal-awal. Berkawan. Soalnya kami sebagai anak muda lah ya. Kalau ada orang yang ngajak-ngajak politik tapi lewat seminar lah, inilah itulah, kurang rasa bang. Tapi kalau misal ada abang lah ni ibaratnya, ngajak ngopi, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol kan, itu kita tu lebih enak, itu lebih enjoy kan. Cuman kalau kadang seminar inilah, seminar itulah, entah macam mana model lah ibaratnya, yang resmi-resmi, itu kan agak kurang diminati tu sebenarnya. Kalau model ngopi segala macam, atau abang ikut main futsal sambil kampanye-kampanye anu lah yang anak muda lah ibaratnya, itu kan lebih enak sebenarnya. Ya kan? Jadi kayak kemarin tuh saya cara pendekatannya, saya tanya. Jadi gini. Jadi bahasa marketingnya kita sebelum mendekati orang itu ya, tanya apa yang disuka dulu. Iya betul. Nah, contoh lah kita datang ketemu orang, dia suka main game. Kita buat lah ikut suka main game. Nah, cara pendekatan kita sok-sok kenal sedekat lah. Yalah SKSD lah enggak ke? Game misalnya game Mobile Legend. Kita main lo. Oh nah ini mabalo kita nih. Terus kita ngomong politik lo. Iya betul. Jamu bang lo. Kita mabang lo. Udah mabang. Sekarang selang nyambung sikit lah lo ngomong politik, ngomong ini. Udah suka, udah nyaman kayak bagus deh. Tuh. Seperti itu. Suka main futsal aja ada main futsal. Suka dia main main bulu tangkis aja, main biliar, ayo main biliar. Biarpun kita tak pandai Papua, pandai lah gitu. Masih mendekatkan diri ke apa yang mereka suka loh ibaratnya kan, mereka enjoy. Ujung-ujung pun dah rasa nyaman kita pun. Bawa nyaman kita ngomong kan ibaratnya. Okey. Jadi apa nama? Kami pernah baca kat ni bang. Tentang abang ni. Abang kata caleg modal silaturahmi. Caleg modal berjalan. Bahkan kata pernah dikira minta sumbangan. Macam mana lah cerita tu? Jadi itu tahun 2019. Awal-awal kampanye lah ya? Awal-awal kampanye 2019 itu. Jadi saya itu modal door to door. Ya, door to door. Door ke rumah orang, door to door ke rumah orang. Ya. Dulu ini kan kita ni kan modal bawa surat suara, bawa tas, bawa apa ni, bawa sebenarnya. Itulah tadi tu datang gedor-gedor rumah orang, gedor-gedor. Pak, saya tak langsung saya bilang caleg. Saya bilang, Pak, misi bisa masuk bentar, saya mau ngobrol bentar, gini. Saya ini dari partai politik ini, mau mensosialisasikan kalau bentar lagi kita ada pemilu. Seperti itu. Ini jelas. Ada pemilu, ada sekitar itu. Mau kita jelaskan kalau kita nyalek. Jadi kita datang ke orang itu bawa atas nama partai politik, kita jelaskan ada suara-suara sekian. Nah, disitulah baru kita masukkan situ. Jadi pernah ngapa saya dibilang minta sumbangan, saya pernah gedor karena bawa tas. Jadi rumah komplek, tak ada orang nanti deh. Dari dalam tu mana? Dari dalam, dia buka pintu. Orang tak ada banget tadi. Jadi yang orang komplek kan, tak berani buka pintunya. Tak ada orang bang, nanti ya datang lagi kata dia. Itu berapa ke rumah tu dia kayak gitu, kalau dia komplek. Seorang ya abang tu? Kadang berdua, kadang seorang. Berarti betul-betul nekat lah ya bang. Modal nekat maknanya. Yalah. Cuman penolakan tu ada sih bang. Misalnya abang datang rumah orang ni, entah dia pas udah abang ngomong ya, abang caleg segala macam, tu
penolakan orang tu entah respon negatif ke apa ke. Jadi ya gini, kadang itu penolakan tuh ada, tapi mereka itu ya satu kebanggaan ketika kita datang. Ya. Karena kenapa ya, datang ke rumah orang ni kan satu rahmi kita macam lebaran ke rumah orang Ya, juga. benar. Nah, jadi kadang dia tuh satu kebanggaan. Gua nolak, oh, mungkin saya udah ada dah gitu ya nolak. Ya. Seperti itu. Tak ada nolak, oh gini-gini ya. Tapi dia satu kebanggaan kalau kita tuh datang ke rumah. Itu kan nambah calon satu rahmi kak. Iya benar. Kenalan segala macam ya kan. Cuman apa nama? Orang ni kadang kalau sepengetahuan kami lah ya, kadang orang ni kita ni datang ni rumah orang ni bang. Caleg ya. Kita tak bawa apa-apa, pasti ditanya tu mana minyak tu dah. Mana amplop ada tu. Model-model gitu tu. Jadi ya, sekarang itu kalau 2019 tuh tak ada kayak gitu. Belum ada, tapi 2024 kemarin tuh saya lakukan tuh. Banyak seperti itu masyarakat. Jadi ya tak tahu sekarang nih kenapa masyarakat udah mulai seperti itu, menanyakan seperti itu karena mungkin tidak tahu ya efek COVID-19 kita tidak tahu. Bisa. Karena 2 tahun 3 tahun kita nih 2 tahun lockdown. Nah, jadi mindset masyarakat seperti itu. Maka ya ke depannya kalau mudahan presiden terpilih ini mengedukasi politik yang baik lagi. Edukasi itu yang penting karena edukasi seperti itu membuat mindset ya wajar kalau dewan-dewan tuh korupsi seperti itu, kalau masyarakat seperti itu. Iya. Jadi wajar kan. Kami mikir kalau orang-orang bawah ni baratnya kita masih kan baru nak kampanye ni baratnya caleg baru segala macam udah dipinta minyak dan minta amplop. Ujung-ujung nanti kan pas kita jadi kan mau tak mau lah ibarat kata orang balikan modal segala macam. Jadi kalau dari bawah pun dah modelan kayak gitu, atas pun bakal salah kak bang, bakal ngikut kak modelan kayak gitu. Jadi kalau kita mau bilang saya bukan ya, saya itu pemikiran saya lah ya. Ini kita ngomong politik. Pemikiran saya, kenapa penjabat itu korupsi ya? Yang ngajarkan ini masyarakat. Sebenarnya. Tuh. Ya pemikiran saya lah ya, bukan ini. Karena yang ngajar ini masyarakat. Kenapa? Karena dia dulu yang minta sama penjabat itu. Nah, kalau dia ini tidak menerima apapun, penjabat itu pun tidak berani untuk meminta apalagi mengkorupsi seperti itu. Iya. Jadi ya kadang-kadang yang selalu masyarakat umum, oh ini, itu kadang masyarakat doang yang ngajar. Karena ekosistem pemerintah ini kan paling tinggi masyarakat sebenarnya. Iya benar. Rakyat yang tinggi. Rakyat. Baru isi presiden apa semuanya seperti itu. Betul. Makalah kami rasa pun kalau masyarakatnya dah nagih-nagih di awal segala macam belum enggak itu dah minta minyak, minta amplop, kadang kan tekanan enggak buat kita kadang. Kalau kita tak ada gitu, tak ada kena pilih, bahkan kan serba salah. Jadi itulah berarti modal nekat abang ni 2019 ni berujung manis lah ibaratnya. 2019 langsung coba 2024 rupa tak belas. Tak bisa gitu. Tak bisa modal gitu tu. Tak bisa gitu. Kita tak laku ya. Tak laku dah. Tapi ya suara tu masih ada stabil gitu kan. Tapi ya kelemahan kemarin 2024 ya. Kurang pemain saya. Jadi saya penyerang yang lain pada jaga gawang tak ada agak di luar garis semua. Di luar garis lapangan semua. Jadi ya tak ada jadi pemain. Iya betul. Susah kan dah ke. Makalah tak ada tembus, tapi tak apalah. Apa? Nama rezeki kan mungkin ada yang Allah ngasih rezeki yang lain lagi. Betul. Mana tahu usaha langsung jadi kan besar segala macam mana kita tahu. Siapa tahu jadi wali kota? Betul. Mana tak tahu nak ke? Okey, waktu abang ini ni apa nama? DPRD ni apa sih isu yang abang angkat bang? Jadi ya isu-isu DPRD ni kan ada 4 komisi. 1, 2, 3, komisi 4. Tu. Mungkin banyak yang belum tahu kat tu. Jadi komisi 1 itu di bidang perizinan. Ya, komisi 1. Komisi 1. Komisi 2 itu bidang infrastruktur, perhubungan, sama informatika. Komisi 3 keuangan. Nah, itu sama BMD. PDAM, Bank Kalbar itu di komisi 3, sama perdagangan itu komisi 3. Komisi 4 itu di bidang pendidikan, sosial, kesra, langsung kesehatan, itu komisi 4. Jadi saya itu di DPRD selama 5 tahun ini saya di bidang 1 dan 2 dan 3. 4 saya belum pernah.
Iya. Jadi di satu itu dulu saya pernah mengusut masalah minol di Kota Pontianak. Pernah. Minol. Minol itu minum alkohol. Iya, Jadi setiap bulan puasa ini tak boleh ada jualan minol. Iya. Ya, tuh. Biasa masih memang banyak tuh. Pernah saya dulu bantai ini masalah kinerja OPD di Kota Pontianak. Itu masuk komisi 1. Jadi kinerja di pemerintahan kan, di perizinan pemerintahan. Jadi kinerja di pemerintahan kita lagi kritik seperti itu OPD dinas-dinas terkait. Komisi 2 itu masalah banjir pernah saya bahas dulu. Masalah banjir. Iya, kami pernah nengok tuh abang yang di Kompas segala macam tuh kan. Masalah banjir. Nah, banjir tuh. Oke. So, pernah di Komisi 3 bahas UMKM yang pernah mau digusur di ini digulis. Mau digusur tuh. Dulu saya pernah komentar dulu. Iyalah. Seperti itu. Berarti emang gitulah kerjaannya ya. Kerja kita nih parlemen, nama parle. Kerja ngomong ya. Betul. Jangan ngomong menunggu. Kerja ngomong ya, parle. Kan apa ya bang, gaya abang ini kan sangat slay kan. Ada sih di komen anggota-anggota senior segala macam dengan gaya berpakaian tuh tak ada di komen? Ya, kalau komentasi banyak. Jadi seni-seni ngomong, apalagi kalau anggota dewan yang agak kata orang tuh agak rapi apa misalnya kan, lebih tuh apa gaya gue kayak gitu, kau nih gitu deh, kau nih anggota dewan gitu. Bilang Emily, aku nih masyarakat bukan kau, aku bilang. Seperti itu ya kan. Iyalah. Ini kan kita punya hak kita dan kita intinya kita masih berkesan rapi dan kita nih masih nampak formal seperti itu. Ketika kapan nih kan ada pakai misalnya PSL, pakaian sehari so PSH, pakaian harian, ada PSU. Iyalah. Soalnya kan abang kan representatif anak muda kan. Jadi kalau gaya pun ini cocok lah. Jadi dipandang anak muda tu pun enjoy. Ya kan? Oh cocok nih. Ini kawan nih bang. Jadi kalau kita ni nampak pakai formal tu, anak muda pun tengok lah. Nak dekat dia pun lemah dah. Iya. Kita pernah merasakan seperti itu. Jadi kita pernah jadi anak muda yang seperti itu. Pengen dekat pejabat tu tengok gaya formal. Masuk kata ada ni kau ngomong ni bang kan. Takut salah. Takut salah. Tak lepas dah kan tahu lah muda ni ngomong kan belak-belakan semua. Seperti itu. Yalah. Okey, berarti rencana abang selanjutnya ni apa sih bang? Kan abang dah nih usaha masih jalan, bang kan. Nyalek tak tembus lah ibaratnya. Next ni rencana abang ke depan ni nak apa kira-kira? Kalau kita diridhokan Allah, kalau kita mudah-mudahan lah ya. Karena masih 2024 ni masih ada pemilu. Betul, akhir tahun ya. Akhir tahun ni kita mungkin coba, malah kita berusaha ya. Coba pilkada ni. InsyaAllah kita perwakilan Gen Z. Pilwako ya. Pilwako, mudah-mudahan di Pilwako. Yalah. Perwakilan Gen Z pengenan saya. Anak-anak muda. Yalah. Kan ada gak anak-anak muda yang dah jadi wakil presiden pada kan. Itu loh. Mindset saya ya, kenapa saya berani turun pilkada ya. Masa bukan anak saya, anak muda itu bisa jadi wapres. Anak muda bisa jadi wali kota, anak muda bisa jadi gubernur. Mindset saya tak ada yang tak bisa di dunia nih. Seperti itu. Dan sekarang ini udah tolak ukur politik ya. Sekarang ini ya Gen Z. Iya betul. Jadi peluang dan kita harus manfaatin momen ini, jangan sampai momen ini ketinggalan. Dan contoh ya lah ya, bukan saya ngomong 2019 kemarin itu momen emak-emak. Peluang emak-emak itu gimana emak-emak. Sekarang ini peluangnya Gen Z. Jadi itu jangan sampai momen ini kelewatan. Karena momen ini tidak akan datang kedua kalinya. Saya berpikir ini momen. Mudah-mudahan momen ini menjadi sebuah keberkahan dan momen ini sebagai sebuah keuntungan seperti itu. Iya. Tahun ini pun kan pilpres kan didominasi pemilih itu kan anak muda kan, Gen Z segala macam milenial. Emang kalau peluang sih membaca peluang bisa kalau gait-gait suara anak muda ya kan. Betul. Tapi ini serius nih bang. Pilkada nih. Serius. Ya. Kalau kita diridhokan jalan mulus semuanya, mudah-mudahan kita nih dikasih kesehatan panjang umur, kita jalani bismillah karena mungkin tanggal Agustusnya ada pendaftaran seperti itu.
Pilwako. Pilwako. Okey. Berarti daftarlah tu. InsyaAllah. Yakin ya? Yakin. InsyaAllah kita tidak bisa mendaki, kita tak tahu ke depan. Betul. InsyaAllah ya. Belum terai belum tahu. Hmm. Ya kan? Okey lah bang. Pesan-pesan ni bang. Jadi Pesan-pesan untuk anak muda, untuk penonton Melayu TV. Kan penonton Melayu TV ni kan pasti banyak anak muda. Pesan-pesan abang lah, entah terkait politik, terkait kehidupan. Pesan-pesan lah bang. pesan saya untuk anak-anak muda ya, hidup ini tidak ada yang tak bisa, semua bisa apa yang kita lakukan. Ingat, jangan pernah putus asa apa yang kita lakukan. Sekarang ini ya, hidup ini udah berbeda dari tahun-tahun kemarin. Sekarang ini udah mulai era digital. Era digital, yuk anak muda mulai sekarang cari kehidupan di dunia digital. Pontianak jadikan kota-kota yang smart. Untuk anak muda, Pontianak jadikan daerah yang pencinta digitalisasi seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah ke depan mensupport semua keadaan untuk digitalisasi seperti itu. Amin. Jadi untuk semuanya jangan pernah apatis di dunia politik, karena di politik ini bukan politik lah yang membuat kotor, tapi oknum lah yang membuat kotor itu politik seperti itu. Betul. Karena memang kalaupun niat kita baik baratnya kan, pasti pun dilancarkan. Betul. Segala macam. Jangan sampai gara-gara kita merasa, oh ini kotor ni, kita pun tak dapat masuk. Betul. Padahal kita belum pernah nyoba. Betul. Itulah untuk anak-anak muda. Terakhir ni bang, kami agak tergelitik sikit ni. Abang kan bahas Pilwako tadi kan, nak naik Pilwako. Itu visi misi abang dah abang siapkan belum sih? Sama di sektor apa yang nak abang ubah di Pontianak ni baratnya? Jadi visi misinya bukan saya visi misi ya. Pertama ya, kita udah mulai era digital, saya pengennya ya. Di kota Pontianak ini menjadi kota yang smart dan digital semua anak-anak muda ya. Pertama kita buat sekolah desain grafis, langsung wadah untuk anak-anak muda, itu wadah di dunia game. Karena kita udah ada e-sport di bidang game. Ya, udah maju dah kan, udah besar. Contoh seperti di Solo itu ada khusus gedung sendiri untuk anak game. Ya, itu di fasilitas ya semuanya anak-anak game. Jadi karena di Kalbar ini, di kota Pontianak ini ya lumayan, kita pernah ada salah satu orang Pontianak juga menjuarai di dunia game seperti itu. Jadi ya itu di daerah digitalisasi gitu itu penting, karena jangan sampai kita ini jadi kota yang tertinggal. Betul. Karena kedepannya semua ini manusia ini membutuhkan digitalisasi. Pasti. Jadi kita sampaikan jangan sampai kita tertinggal. Jadi setiap OPD itu kita semuanya di digital. Kita sebar smart seperti itu. Okey. Sip lah. Semangatlah untuk ke depan abang. Apa pun yang abang usahakan lah, kita dukung, kita doakan yang terbaik lah ya. Sip. Okey bang, makasih udah datang, dah bertamu ke Melayu TV. Siap. Walaupun tak ada kat macam mana. Okey, dah sip.